Shalom Glorians. Pada hari ini Selasa 23 November 2021, mari kita membaca Sabda Bina Pemuda. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, berkati renungan kami pada hari ini. Terima kasih, amin. Bacaan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 15 ayat 1-5 dengan ayat 2-nya. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dan dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Tema pada hari ini adalah bagaimana mengolah konflik dengan bijak. Orang yang dewasa dalam iman adalah orang yang mampu menyelesaikan masalah dengan bijak. Dalam sebuah organisasi pasti melibatkan banyak orang. Tentunya ada perbedaan pendapat. Saat kita menghadapi masalah, tentunya harus mencari jalan keluar dengan bijak. Jika salah mengambil keputusan, tentunya hal ini akan menyebabkan perpecahan. Hal ini berlaku juga di gereja, di mana beberapa orang menyusup memengaruhi jemaat bahwa warga jemaat non-Yahudi harus disunat agar beroleh keselamatan. Ada di ayat pertama. Hal ini menimbulkan pertentangan dan perselisihan. Sebagai pemimpin umat, Paulus dan Barnabas mempertahankan ajaran yang benar dan membantah pendapat mereka. Akhirnya, konflik pun terjadi. Lalu, bagaimana Paulus dan Barnabas mengolah konflik tersebut? Yang pertama, walaupun Paulus menentang pendapat keliru itu, namun ia tidak memaksakan kehendaknya. Ia justru menyetujui usulan jemaat untuk menyelesaikan masalah dengan melibatkan pimpinan gereja lainnya, yakni para rasul dan penatua jemaat di Yerusalem. Ada di ayat kedua. Kedua, Paulus tidak membiarkan konflik dan ketidaknyamanan itu menguasainya dalam pelayanan. Walaupun masalahnya belum selesai, tetapi ia tetap memberitakan firman Tuhan dalam perjalanannya ke Yerusalem. Ada di ayat 3-4a. Ketiga, Paulus tetap fokus dalam pelayanan dan tidak berusaha memengaruhi orang lain untuk mendapat dukungan jemaat Fenisia dan Samaria ketika ia melayani. Ada di ayat 3 dan yang terakhir, hal sama juga dilakukan Paulus ketika sampai di Yerusalem. Di depan para pemimpin gereja saat itu, ia tidak mencari dukungan, tetapi ia lebih mengutamakan kesaksian iman dalam pelayanan. Ada di ayat keempat, di gereja dan manapun pasti ada perselisihan. Namun, bagaimana kita dalam mengolah konflik atau perselisihan tersebut? Kita harus mengutamakan kebenaran dan kemuliaan Tuhan daripada ego diri sendiri. Itu yang dilakukan oleh Paulus dan Barnabas juga dapat kita lakukan saat menyelesaikan persoalan. Mari pemuda kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, kiranya Kau mau mengajarkan kami untuk bisa bijaksana dalam menghadapi masalah yang terjadi di dalam kehidupan kami, di kelompok kami. Kiranya senantiasa Tuhan memberkati dan sertai. Terima kasih Tuhan. Amin.